Hari ini kita bahas soal persiapan penilaian harian untuk trigonometri dan awal dari statistik. Yang pertama, kalau ada soal seperti ini, diketahui AC. AC-nya 13, maka di sini 13. Oke, cm dan AB di sini 5 cm. Kemudian ini adalah siku-siku. Maka yang pertama, kalau ditanya sin A dan seterusnya, maka kita harus cari BC terlebih dahulu dengan menggunakan aturan Pythagoras, di mana BC merupakan sisi tegak. Berarti kan logikanya begini, AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan sisi miring. Sisi miring adalah AC kuadrat. Seperti itu. Kemudian dari ini nanti ini sebagai modal dasar kita. Oke. Berarti AB-nya berapa? 5 kuadrat ditambah BC-nya belum ketemu kuadrat sama dengan AC-nya 13 kuadrat. Sehingga 25 dari 5 kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 169. Sehingga BC kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Ini 25. Kemudian BC kuadrat sama dengan berapa? 144. Sehingga BC sama dengan akar 144. Akar 144 berapa? 12. Sehingga di sini 12. Karena yang ditanyakan adalah sin A. A-nya ada di sini. Kita tahu bahwa A di sini sin A. Sin itu apa? Sin itu depan miring. Berarti depan sudut A adalah 12, miringnya 13. Selesai. Kemudian yang B. Yang B adalah tan C. Tan C bagaimana? Tan itu kan depan samping. Berarti ini sudut C, ini depan, kemudian samping. Depan sudut C adalah AB berarti 5. Samping sudut C adalah 12. Oke. Lanjut. Nomor 2. Oke, kita bicara nomor 2. Tan 45 cos 1. Tan 45 semua tahu. Tan 30 tahu. Cos 120 kita cari pelan-pelan. Cos 120 itu kan sama dengan cos berapa? 180 dikurangi 60. Sehingga di sini jadinya berapa? Cos di kuadran 2 nilainya negatif. Min cos 60. Sehingga min berapa? Setengah. Kemudian yang kedua yang sin berapa? Sin 240. Ya. Berarti sin 180 ditambah 60. Berarti berapa? Kuadran 3, 240, sinnya negatif, minus sin berapa? 60 derajat. Berarti kan minus sin 60 setengah akar 3. Kemudian tan 45 sudah diketahui. Tan 45 langsung berapa tan 45? 1. Kemudian tan 30. Tan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Sehingga dari sini langsung kita ubah tan 45 jadinya adalah 1 plus cos 120 minus setengah dibagi tan 30 1/3 akar 3 ditambah sin 240 min setengah akar 3.
Oke, ini. Kemudian ini kan menjadi apa? 1 min setengah dibagi sepertiga min, sorry, ini sepertiga akar 3 dikurangi setengah akar 3. Karena plus ketemu min. Atas jadi ya 1 kurangi setengah akar setengah. Ya bawah sepertiga akar 3 kurangi setengah akar 3. Yang sama akar 3. Berarti kan gini. Sepertiga kurangi setengah dikalikan dengan akar 3. Kemudian samakan menjemput. Yang atas tetap setengah. Bawah samakan menjemput. Jadi 2 min 3/6 akar 3. Jadinya berapa? Setengah dibagi min 1/6 akar 3. Sehingga ini jadi bentuk perkalian setengah dikali 6/min akar 3. Jadinya berapa? Jadinya adalah 6/min 2 akar 3 sama dengan 6 berarti minus 3 per akar. Dalam matematika kan seperti ini tidak boleh. Maka kita rasionalkan. Jadi dikalikan dengan akar 3, akar 3. Jadinya berapa? Min 3 akar 3 per 3. Jadinya min akar 3. Selesai. Lanjut. Sebuah tangga disandarkan di sebuah dinding seperti pada gambar sini. Jika titik sudut antara tangga lainnya sudutnya di pojokan ini, kalau kita buat lagi gambar kan seperti ini. Nah, gini kan ini gambar, andai kan kita punya gambar lagi. Oke. Nah, ini anggap aja gini, anggap aja bagus ya. Oke. Ini 30 derajat. Kemudian di sini 8 meter. Dan jarak ujung tangga bagian bawah dengan dinding 8 meter. Tentukan panjang tangga. Panjang tangga ini X. 8 itu kan sampingnya sudut 30. X itu miring. Berarti samping per miring. Samping miring berarti cos. Maka kita gunakan cos. Berarti cos 30 derajat. Kenapa? Samping miring. Kalau misalkan depan miring berarti pakai sin. Karena sekarang yang diketahui samping kemudian ditarik miring pakai cos. Jadi dia 8 per X. Cos 30 berapa? Cos 30 sama dengan setengah akar 3 sama dengan 8 per X. Maka bisa kita tulis X kali 1 X akar 3 sama dengan 8 kali 2. Kali silang ini ya. 16. Sehingga X sama dengan 16 per akar 3. Nah, kan tidak boleh seperti ini dalam matematik. Maka ini kalikan dengan akar sekawan, akar 3 kali akar 3. Jadinya berapa? 16 per 3 akar 3. Selesai. Udah selesai. Nomor 3. Lanjut. Sekarang kita masuk yang nomor ini. Kalau ada soal seperti ini diketahui data, apa namanya, data ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentukan rata-rata modus median. Kalau rata-rata atau X bar itu tinggal kita apa? 6 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7 dibagi dengan datanya tadi berapa? 10. Sebentar kita hitung dulu. 6 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah
8 tambah 9 tambah 8 tambah 7. Berarti ini sama dengan 73 dibagi dengan 10. Sehingga jadinya berapa? 7,3. Dah, rata-rata tuntas. Modus. Sekarang kita cari modus. Modus itu carilah data yang paling sering muncul. Data paling sering muncul berapa? Adalah ini. Nah, 8. Muncul 3 kali. Maka modusnya ya 8. Seperti itu modus. Kemudian median. Kalau median bagaimana? Data kita urutan terlebih dahulu. Yang paling kecil siapa data di sini? Maka 5. Oke, kemudian 6. Ada 2 6-nya ya. 6. 6. Dan 7-nya ada 2. 7. 7. Kemudian 8-nya ada 3. 8. 8. 8. 9-nya ada 2. Oke. Ya, 10 datanya. Dari data ini, karena tujuan kita mencari median kan nilai tengah, maka ini kan 10. Ada 10 data, maka tengah-tengahnya kan di sini. Antara 7 dan 8. Maka mediannya itu antara 7 dan 8. Maka 7 ditambah 8 dibagi 2. Berarti berapa? 7,5. Maka median sama dengan 7,5. Selesai. Itu untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. Kalau nomor 5 ini, kalau ada data seperti ini untuk mencari rata-rata, modus, dan median, maka kita ubah dulu menjadi data bentuk tabel. Maka ini kalau dibuat menjadi tabel kan begini. Ini jadinya berapa? Ini kan tepi bawah. Jadinya berapa? 10 sampai berapa? 12. Yang bawahnya 13 sampai 15, kemudian 16 sampai 18, 19 sampai 21, 22 sampai 2 berapa itu? 25. Ini keliru ya, harusnya 2. Ini 25,5 ini 25. Keliru. Oke. Oh, 24 bener 24 ya. 24 bener. Oke, ini 24. Kemudian frekuensinya ini data. Kemudian frekuensi, maka jadinya berisitu berapa? Yang paling bawah berarti 4. Kemudian ini yang ke selanjutnya adalah 6. Selanjutnya 10. Kemudian 8. 2. Nah, data kita ubah seperti ini dulu. Baru kita cari yang namanya, itu nanti rata-rata. Cara mencari rata-rata, maka kita tentukan dulu XI. XI-nya berapa? 10 sampai ini berarti kan 11. 13 sampai 15 berarti 14. 16 ini berarti 17. 19, 20 berarti di sini 20. Nilai tengahnya 22 sampai 24 berarti 23. Kemudian kita cari FIXI. Berarti kan 4 dikali 11. 44. 44. Kemudian 6 kali 14. 84. Ini 84. Yang bawah 10 kali 17 maka 170. 8 kali 20 160. Kemudian 2 kali 2 3 46. Kemudian ini kita cari berarti berapa? FXI berapa? Nah, kita hitung aja 44 ditambah sama 84 ditambah dengan 170 ditambah 160 ditambah 46.
jadinya adalah 504, kemudian ini 4 tambah 6, frekuensinya 4 10, 10, 20, ini 30. Sehingga A untuk rata-rata X bar sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Berarti 504 dibagi 30. 504 dibagi 30 sama dengan 16,8. Oke, bentar. Sekarang median. Untuk menentukan median, kita tahu bahwa ini frekuensinya 30. Maka frekuensi 30, maka mediannya itu terletak pada antara data ke-15 dan data ke berapa? 16. Maka ini 4 tambah 6 ke 10. 10 tambah 10, 20. Berarti melewati angka 15. Maka ini adalah kelas, ini merupakan kelas median. Maka kita tahu yang B median itu kan sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah dari sigma FI dikurangi FKI dibagi dengan frekuensi dikali dengan panjang kelas. Sehingga karena itu sudah ketemu kan, maka tepi bawahnya berapa? Kelasnya kan 16 sampai 18. Tepi bawahnya berarti 15,5 plus setengah. Oke. Sigma FI berarti berapa? 30 dikurangi frekuensi kumulatif. Berarti sebelum frekuensi ini berarti kan 4 sama 6. 4 tambah 6 10. Berarti ini 10. Oke, kemudian frekuensinya kelas ini tadi juga 10. Panjang kelasnya 16 sampai 8, itu 18 berarti 3. Sehingga di sini 15,5 plus setengah kali 30 berapa? 15. 15 min 10 dibagi 10. Kemudian dikali 3. Sehingga sama dengan 15,5 plus 5 dikali 3 per 10. Sehingga ini jadinya 15,5 plus 15 dibagi 10, 1,5. Sehingga ini jadinya 7. Kemudian sama dengan 17. Kemudian kita mencari modus. Oke. Kalau kita lihat untuk mencari modus, nah kita fokus ini. Modus itu tinggal kita cari nih data yang paling sering muncul. Oke, kalau mencari modus kan C, kita modus. Modus itu kan sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1, D1 plus D2 dikalikan dengan panjang kelas. Oke, kita tentukan dulu kelas modus. Kelas modus adalah frekuensi yang paling banyak. Frekuensi paling banyak ada di frekuensi 10. Nah, ini paling banyak. Ternyata sama, kelasnya sama dengan median. Kebetulan, kadang-kadang berbeda. Sehingga di sini kita berikan modus sama dengan tepi bawah kelas modus berapa? 16 berarti 16 kan batas bawah, maka di sini jadinya 15,5 plus D1 itu 6 sama 10, selisihnya berapa? 4. Oke. Plus D2 itu selisihnya 10 dengan 8, 2. Sehingga panjang kelasnya tadi 16 sampai 18 itu ada 3. Sehingga ini menjadi 15,5 plus 4 kali 3 berarti 12 per 6. Sehingga 15,5 ditambah 2. Sehingga 17,5. Demikian pembahasan latihan menjelang penilaian harian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.